kan ABC kan Bu, berarti kan 30.000 overhead cost ini dibagi sama cost driver levelnya. Berarti 30.000 dibagi Sebentar, sabar. Karena kita lagi bicara activity based costing, temukan dulu aktivitasnya. Aktivitasnya ada 3, apa saja? purchase, order, machine setup, sama electricity. Ya, karena ada 3 aktivitas, masing-masing itu harus ditemukan POHR-nya sendiri-sendiri. Nah, untuk yang purchase order, estimasi overhead terkait aktivitas purchase order itu saja berapa berarti? Kan berarti 30.000 dibagi 50, ya kan? 30.000 dibagi cost drivernya 50, Jadinya berarti ketemu POHR atau activity rate-nya berapa? 600. 600. Kemudian, aktivitas yang kedua, machine setup berarti? Terus machine setup 50.000 dibagi 100. Ketemu 500. Electricity berarti estimasi overhead cost-nya 10.000 dibagi 10.000 dibagi 10.000 1. Cost drivernya 10.000 maka ketemu 1. Oke. Ya. Temukan aktivitasnya. Yang pertama ada purchase order. Kemudian ada machine setup. Machine setup. Terus ada electricity. Kalau aktivitasnya 3 ya temukan 3. Masing-masing aktivitas itu punya POHR sendiri-sendiri. Jadi kita temukan yang pertama. Untuk purchase order, estimasi overhead cost-nya 30.000. Kemudian untuk aktivitas yang kedua, mesin setup, teman-teman mau temukan? Ketemu berapa itu untuk yang mesin setup? 50.000 ya. Electricity-nya 10.000. Nah, masing-masing aktivitas itu punya cost driver sendiri-sendiri. Di sini cost drivernya ada ya. Untuk yang purchase order, cost driver yang sesuai, yang mewakili, itu number of purchase order. Berarti 50. Kalau yang setup, number setup. Kalau yang listrik pakai kWh, kilowatt hour. Nah, dari sini teman-teman bisa menemukan POHR. Ingatkan rumusnya, estimasi overhead dibagi estimasi cost driver. Benar ya jawabannya Angelin tadi, 600, 500, dan 1. Terima kasih, bagus. Nah, pertanyaan berikutnya bisa kalian tebak ya. Pertanyaan berikutnya adalah berapa FOH applied. Ini tinggal dilanjutkan aja teman-teman. FOH applied. Ada 2 produk ya. Ada job A sama job B. Jadi kita buat 2 kolom aja. Ini buat job A, kemudian ini buat job B. Silakan. Ini tentang FOH applied. Siapa yang mau menjawab berikutnya? FOH applied. Ada yang mau menjawab? Selain Angel ya, gantian ya. Oke, silakan. Tadi kan udah estimasi sama estimasi ketemu POHR-nya. Terus Ya. dimasukin data dari soal ya 15, 20, 500 yang bokis. Sebentar, satu persatu. Satu persatu dulu. Yang job A sama job B pertama kali, POHR-nya yang 600 itu, dimasukkan data di soal yang 15 sama 10 itu apa? Ini yang sesuai soal di PowerPoint. Iya, maksud saya 15 sama 10 itu angka apa? Aktual, data. Aktualnya apa? Kan ada banyak. Cost driver-nya kan ada beberapa itu. Dari yang purchase order. Kenapa harus pakai purchase order? Karena untuk aktivitas yang pertama, purchase order, itu tadi kita baginya estimasi 50. Coba kamu tunjukkan pakai kursor 50. Yang kita, nah, bagikan 50 yang pertama. Itu soalnya kita baginya pakai estimasi cost driver berupa purchase order. Jadi kita ketemu POHR-nya 600, itu harus dikalikan dengan actual purchase order. Actual purchase order-nya A berapa? Actual purchase order-nya 15. 600 kali 15 maka ketemu 9.000
Terus kemudian? Terus yang kedua, yang Oh, masih sebentar. 600-nya POHR itu untuk yang B juga dikalikan purchase order-nya B yang aktual. Berapa purchase order aktualnya B? 6.000. 10. Jadi 600 kali 10 sama dengan 6.000. Itu ya, teman-teman kalau kalian menjelaskan. Kemudian selanjutnya yang mesin setup. POHR-nya kan 500. Dikalikan dengan Dengan 20. 20 Dari itu apa? Aktual? aktual data dari number of setup. Ya, aktual number of setup-nya A. Terus yang B. Aktual number of setup-nya adalah 10. 500 kali 20, 10.000. 500 kali 10, 5.000. Yang terakhir, electricity. 1 kali 1 dikali dari aktual data kilowatt hours 500. Jadi 1 kali 500. Terus yang B 1 kali 1000. Coba dijumlahkan. Berarti total FOH-nya berapa untuk job A? Itu sama dengan Hmm, ini. ya. Kalau biasa pakai Excel. Ya, pakai tambah aja nggak apa-apa. Oke. Untuk yang B? Oke. Jadi untuk yang A 19.500, untuk yang B 12.000. Kalau saya mau FOH-nya dalam unit gimana, Thomas? Harus dibagi dengan Dibagi dengan unit produce. jumlah unit yang diproduksi. Oke, stop sampai di sana. Terima kasih. Bagaimana cara menemukan total biaya overhead per unitnya job A? Berarti Jadi total biaya overhead-nya tinggal dibagi sama jumlah yang diproduksinya. Temu 39. iya. Coba ditunjukkan itu 39-nya saya mau lihat. Diklik. Iya. Betul ya. 19.500 dibagi 500 ketemunya 39 per unit. Itu bulat ya memang ya. Kemudian yang satunya untuk yang job B berarti biaya overhead per unitnya adalah Total biaya overhead-nya kan 12.000 dibagi sama jumlah yang diproduksinya 1.000. Ketemu 12. ketemu 12. Oke. Di stop share screen dulu. FOH apply tadi rumusnya apa? FOH apply POHR dikalikan dengan apa, Robin? Dikali sama cost driver yang aktual. Aktual cost driver. Tadi kalau kita membagi yang 600 itu tadi, kita menggunakan estimasi cost driver-nya purchase order. Berarti sekarang kita harus mengalihkan 600-nya POHR-nya A itu dengan aktual data. Ini ada aktual data, cari yang aktual purchase order. Berapa itu? 15. 15. Kalau yang B berarti 600 kali actual purchase order-nya B berapa? 10. 10. Nah, kalau teman-teman yang lain masih bingung, tanya lagi. Machine setup, POHR-nya sudah ketemu 500. Kalikan dengan actual cost driver-nya. Yang mesin setup, tadi cost driver-nya itu setup. Nah, untuk yang A, actual setup-nya berapa, Robin? 20. Kalau yang B, actual setup-nya adalah 10. 10. Ada yang masih bingung nggak? Lagi ya, POHR-nya 1 kali actual cost driver. Tadi kita membaginya electricity itu pakai kWh, kilowatt hour. Jadi kita kalikan dengan actual kWh juga, actual kilowatt hour. Untuk yang A berarti 500, kemudian yang B berarti ini teman-teman, 1000. Nah, kita jumlahkan ke bawah. Yang kita temukan itu namanya adalah total FOH. Kalau mau jadikan FOH per unit, tinggal dibagi jumlah unit yang diproduksi. Di sini dikatakan yang A 500, untuk yang B kita bagi dengan 1000 jumlah unit yang diproduksi. Benar ya, yang dijawab oleh Robin itu sudah tepat. Siapa yang punya pertanyaan, silakan. Pertanyaan terakhir dari saya. Kalau yang ditanya product cost kurang sedikit aja ya. Product cost itu rumusnya apa? Silakan ditemukan job A dan job B. Ada yang mau jawab? Ini, C. Ya.
product cost itu kan DM tambah DL tambah FOH ya. Ya, betul. Ini Kemudian, yang job A itu mm-mm. DM-nya itu 50 ditambah 25 terus FOH-nya ini pakai yang apply per unitnya. Ya, pakai per unit. Nah, ini juga masukan untuk kalian. Jadi, kalau misalnya ya, itu kan DMDL yang ditulis sama Jose Patrick kan 50 sama 23. Kalau FOH-nya saya pakai yang 19.500 kan nggak masuk akal. Satunya cuma puluhan, satunya belasan ribu. Nah, berarti semuanya harus matching dalam per unit. Gitu caranya. Itu nanti waktu kalian tes juga seperti itu. Oke, ditambah berapa berarti FOH-nya? Tambah 39. Hasilnya adalah? 114. Ya. Oke, kalau yang job B? Job B-nya DM-nya dapat Coba diangkat, nggak kelihatan kertasnya. 40 Nah, ya. terus ditambah 35 Mm-mm. sama ditambah 11. Jadinya Oke. 86. Sip, terima kasih Jose, bagus. Masih C. Product cost itu DM tambah DL tambah FOH. Saya hargai loh teman-teman yang berpartisipasi ini. Jose Patrick sama Robin Davis tadi juga dikasih simbol plus-plus ya, Yov ya. DM-nya di sini ada ya, 50, 40. Kalau DL-nya masing-masing job A sama job B 25 sama 35. FOH-nya, nah ini pertanyaan yang bagus. Pakai yang 19.500 atau 39? Matchingkan, cocokkan dengan data saya yang lainnya. Kalau yang lainnya itu kecil, oh berarti dalam unit. Berarti ini product cost-nya per unit saja. DM tambah DL tambah FOH, cocokkan Jose. Benar ya? 114 sama 87. 86. C. Kok bisa 86? Iya. 40 tambah 35 tambah 11. Oh, ininya ketemunya 12 ya? 12, bukan 11. Oh iya, sorry. Aku yang salah hitung. 87. Oke ya, betul ya berarti. Sip. Ya.